Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Sabtu 2 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Jajaran Polsek Sungai Kunjang, Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan 2 bocah. Kapolda Kalimantan Utara secara resmi menjadikan Kelurahan Selumit Pantai menjadi kampung tematik warna-warni yang terbebas narkoba. Polresta Sidoarjo selama 2 pekan mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Juli 2025 telah melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2025. Di informasi pertama pemirsa, jajaran Polsek Sungai Kunjang Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan 2 bocah. Pelaku merupakan ayahnya sendiri yang memiliki motif kesal terhadap istrinya yang akan pulang ke orang tuanya dan meninggalkan kedua anaknya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Atas kejadian yang telah terjadi di hari Jumat yang lalu di tanggal 25 Juli 2025 itu di mana di Jalan Rimbawan di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang telah terjadi peristiwa pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya kematian kepada 2 orang balita yang tua berumur 4 tahun, kemudian yang kedua berumur 2 tahun, dan dua-duanya jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian setelah dilakukan observasi di tempat kejadian perkara, sudah bisa kita amankan dan kita identifikasi 1 orang berinisialkan W yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya kematian ini terhadap 2 orang anak korban ini. Dan yang sangat memprihatinkan untuk kita semua, ternyata pelaku ini adalah bapak kandung dari korban, dari 2 anak yang masih berusia di bawah 5 tahun ini. Penyidik dari Unit Reskrim Polsek Sungai Kunjang telah menetapkan persangkaan pasal terhadap si pelaku, yaitu dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, kemudian junto pasal 338 KUHP pasal pembunuhan, kemudian dijuntokan lagi dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi sesuai dengan aturan di KUHP bahwa saat sebelum juga apabila kita berencana dan sudah ada rencana untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka sudah bisa dikatakan bahwa tindakan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Aksi pemalakan sebesar Rp100.000 oleh preman dengan dalih jasa pengamanan dialami seorang sopir truk saat melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berbekal bukti video yang viral di media sosial, polisi langsung meringkus pelaku di rumah kontrakannya dan mendapati sejumlah uang, beberapa lembar kwitansi, serta alat hisap sabu. Bos, kita ini ada kawalan, Bos. Nih, buktinya ini, si abang ini. Ya kan? Takut saya ngebohong apa tuh, berapa? Buktinya ada, Bos. 100.000. 100.000 kan? Ya udah. Bang, kita tahu beres ya. Sebuah rekaman video memperlihatkan detik-detik seorang sopir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang sopir sengaja merekam aksi pemalakan sebagai bukti untuk atasannya di mana harus memberikan uang senilai Rp100.000 sebagai jasa pengamanan dengan bukti selembar kwitansi. Rupanya, video rekaman tersebut diunggah korban dan langsung viral di media sosial.
Tak membutuhkan waktu lama, aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat akhirnya berhasil membekuk pelaku. Pelaku berinisial MR diringkus saat masih tertidur lelap di rumah kontrakannya di Jalan Gedung Ijo, Kebon Melati, Tanah Abang siang tadi. Dari dalam rumah pelaku, petugas mendapati uang pecahan senilai Rp100.000, beberapa lembar kwitansi, dan 1 buah bong alias alat hisap sabu. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru 3 kali melakukan pemalakan dengan modus memberikan jasa pengamanan. Uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Polsek Metro Tanah Abang dalam hal ini tim opsional kami berhasil melakukan pengungkapan atas dugaan peristiwa pemerasan yang beritanya viral di sosial media. Dari berbagai platform sosial media, rekan-rekan juga mengetahui adanya pemerasan terhadap supir angkutan jenis pick up dengan jumlah kerugian sekitar Rp100.000. Dalam hal ini dari korbannya secara langsung menampilkan suasana pada saat diperas yang menjadi korban yang dilakukan oleh seorang pelaku pemerasan inisial MR, usia sekitar 33 tahun, warga dari Kebayoran Lama, di mana pelaku ini dengan modus uang keamanan dan menjamin keselamatan dari si supir itu sendiri yang katanya akan memberikan jaminan keamanan bahwa perjalanannya tidak akan diganggu oleh pihak manapun. Namun dalam hal ini dari pelaku itu sendirilah yang memberikan rasa tidak aman dan rasa terancam dari korban si supir itu sendiri, yang itu kejadian hari Selasa pada tanggal 29 Juli 2025 sekitar pukul 13 WIB. Hari ini tepat sekitar pukul 12.30 Polsek Metro Tanah Abang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan itu sendiri di sekitar kontrakannya yang beralamat di daerah Kebon Melati ya, Kebon Melati. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku masih dalam keadaan tertidur dan kita melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap pelaku. Dugaan itu ada, mengingat kita juga sudah melakukan pengecekan urin terhadap pelaku ini, juga berdasarkan perintah dari Bapak Kapolres, bahwa setiap pelaku-pelaku kejahatan jalanan atau pelaku kriminal umum lainnya wajib dilakukan cek urin. Dan hasilnya dinyatakan positif pengguna sabu yang dia pakai beberapa saat sebelum melakukan pemerasan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban aksi premanisme seperti pemalakan dan pungli agar segera melapor, sehingga para pelaku bisa ditindak dengan cepat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Polresta Banyuwangi bersama tim gabungan dari DVI Pusdokes Polri, Bitdokes Polda Jatim, Sidokes Polresta Banyuwangi, RSUD Belambangan dan unit Inafis kembali mengungkap identitas 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Proses identifikasi diumumkan melalui konferensi pers dipimpin Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Teguh Priyowasono. Dua jenazah yang berhasil diidentifikasi masing-masing tercatat dalam kantong jenazah bernomor 18 dan 19. Identifikasi dilakukan melalui metode pencocokan DNA, data antemortem, serta kepemilikan properti pribadi. Kasubdit Dokpol Polda Jawa Timur AKBP Adam Bimontoro menerangkan, jenazah dengan nomor kantong 18 teridentifikasi atas nama Istriana, perempuan yang lahir di Banyuwangi pada 7 Juli 1997, beralamat di Dusun Sambung Rejo RT 4 RW 4 Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Sedangkan jenazah dengan nomor kantong 19 teridentifikasi sebagai Robiatul Adawiyah, perempuan kelahiran Banyuwangi 6 Maret 1977,
berdomisili di Jalan Begawan Gang Kusuma RT 1 RW 3 Kelurahan Singonegaran. Sedangkan 2 kantong jenazah lainnya yakni nomor 14 dan 17 hingga kini masih belum berhasil diidentifikasi. Hal ini disebabkan keterbatasan data pembanding DNA yang tersedia. Hingga Selasa 29 Juli 2025, total 17 dari 19 jenazah korban telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi masih terus berlanjut dengan mengedepankan akurasi dan kehati-hatian sesuai prosedur forensik demi memastikan kejelasan identitas seluruh korban insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pusat Identifikasi Bareskrim Polri dan Laboratorium Digital Forensik di Resiber Polda Metro Jaya mengungkap kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Tidak didapati unsur kekerasan dan keterlibatan pihak lain. Pengungkapan ini disampaikan pada Selasa 29 Juli 2025 di Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula dari temuan warga terhadap jenazah laki-laki yang wajahnya terlilit lakban di sebuah indekos Gondang Dia, Jakarta Pusat, yang kemudian ditangani secara terpadu oleh Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui pendekatan Scientific Crime Investigation. Polisi telah memeriksa 24 saksi, termasuk keluarga, rekan kerja, hingga penjaga kos, dan mengamankan 133 item barang bukti, di antaranya lakban kuning, handphone, laptop, serta paket produk kesehatan diri. Hasil investigasi mendalam, tim Pusat Identifikasi Bareskrim Polri menunjukkan kecocokan 12 titik sidik jari pada lakban yang menutupi wajah korban. Dari lakban yang kita amankan, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Ya, kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, ya, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu 1, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, ya, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Ya, jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Laboratorium Digital Forensik Ditresiber Polda Metro Jaya menyampaikan temuan 14 benda uji digital, 5 diantaranya dimiliki korban yang dilakukan uji dengan standar internasional ISO 17025, 2037, dan 27042 berbasis collecting, acquiring, analysis, dan investigation. Tidak ditemukan ancaman kekerasan atau pesan mencurigakan dari pihak lain. Namun terdapat jejak email konsultasi korban kelayanan kesehatan mental pada 2013 dan 2021. Jadi keseluruhan file video yang kami analisa, mulai dari gambar atau video di Kemenlu, kemudian di GI, kemudian di tempat kos almarhum, kami tidak menemukan adanya motion atau gerakan atau gambar yang memiliki atau muatan tindakan kekerasan fisik. Kemudian terhadap barang-barang lainnya yang diduga dikuasai atau digunakan oleh almarhum,
salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Penyelidikan Polri menggunakan pendekatan scientific crime investigation dan forensik digital berstandar internasional yang mampu mengungkap kasus ini. Polri memastikan tidak ada unsur kekerasan atau keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.